Ya alhamdulillah lah buku saya yang ini sudah terbit. Ini yang baru, religi. Religi. Renungan 5 menit. Gi setiap pagi. Oh, Masya Allah. Ini bukunya, sampulnya sangat cantik karena didesain oleh ahlinya ya. Oh, Masya Allah. Ini religi. Renungan 5 menit setiap pagi, baru beberapa hari yang lalu ini. Oh, ini tuh ya, Prof ya? Ya, yang ini ya. Seperti orang merenung ya, dua ini, ya, Prof memang, ya? Merenung yang satu ini kok begini ya saya ya, maka saya harus berubah seperti ini. Kok begini ya, terus makin menemukan dirinya. Jadi ini renungan 5 menit tiap pagi itu adalah kita ini kan dari otak, hati dan raga toh. Selama ini kita ini kan selalu berpikir sarapan nasi, sarapan makanan, iya makanan. Nutrisi untuk badan. Iya. Ya. Padahal yang menggerakkan kita ini berpotensi tidak itu adalah hati dan cara berpikir kita. Ya Allah. Maka jangan lupa nutrisi otak iya diisi, nutrisi hati diisi. Nah ini 5 menit karena artikelnya tuh pendek-pendek, hanya 5 menit dibaca sambil nunggu nasi soto yang masih panas ya. Pecel yang nasinya masih keluar asapnya. Kan tidak boleh dimakan dulu, toh itu kan rusak gigi ya. Iya. Nah sambil nunggu itu baca ini 5 menit, satu artikel 5 menit sehari, satu saja, jangan banyak-banyak. Dosisnya satu saja, nanti sampai setahun. Habis. Masya Allah. Setahun persis habis. Jangan banyak-banyak, satu saja ya. Terus makan, minum. Nah ini Masya Allah. Religi. Saya senang sekali berhasil menyusun buku ini, karena buku ini juga sekaligus buku BTS. BTS juga ya, Prof? BTS. Apa itu, Prof? BTS, Prof? Bahan tausiah singkat. Tausiah singkat. Jadi kalau cocok ini ya. Tausiah singkat, kalau diminta khutbah 2-3 menit ya langsung aja ambil sini. Ambil dari ceramah singkat untuk 2 menit 3 menit ambil di sini. Masya Allah. Sudah, ini sudah cukup ya, Prof? Cukup sampai nazak cukup. Hari ini nanti saya baca. Bagi yang membutuhkan silakan berhubungan dengan Mas Ishak di Radio Al-Fikri. Prof, siap. Di Radio Al-Fikri ini, atau menghubungi kantor ya. 081 231 304 333. Itu Mbak Zahro. Mbak Zahro. Nah, untuk pagi ini saya ambil aja yang satu ini, topik nomor 1. Tapi ini topik nomor 1-nya enggak itu, tapi enggak apa-apa lah. Ini saya ambilkan bagian awal halaman 5 ini ya. Judulnya Tempelkan Wajah di Kaki Nabi. Tempelkan wajah di kaki Nabi ya, Bro? Ya. Waduh, apa itu? Tempelkan wajah di kaki Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca saja. Kata sandal disebut dalam Al-Quran itu hanya sekali. Ya. Ada di Al-Quran ya, Prof? Ya, sandal. Ya apa tuh? Ya sandal. Selop dah. Ya, sandal itu disebut sekali. Yaitu dalam surat Toha ayat 12. Surat Toha ayat 12 ya, Prof? Surat Toha ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, itu. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaslah sandalmu. Sandal. Ya, sebab engkau berada
di lembah yang suci. Nggih. Nah, ini perkataan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Insyaallah. Sekarang saya akan berbicara soal ini. Ini ya. Lembah tua yang disebut dalam ayat itu adalah di Gunung Musa. Namanya Gunung Musa. Gunung Musa ya. Daerah Gurun Sinai Mesir. Oh, nggih. Gurun Sinai Mesir. Atau menurut pendapat yang lain, lembah itu di sekitar Baitul Maqdis. Ada lagi pendapat di Palestina. Ada yang mengatakan itu di Mesir, ada yang juga menyebut di Baitul Maqdis. Nah, Dulur El Victor, di tempat suci inilah Musa bermunajat. Bermunajat itu ya merenung, berzikir. Ya itu zikir, merenung, zikir, duduk yang tenang gitu. Untuk bersiap menerima pengangkatannya sebagai nabi. Masya Allah. Ya. Ketika hendak memasuki lembah itu, lembah apa tadi? Tua. Lembah tua. Ya. Bilwadil muqaddasi tua itu. Muqaddas itu lembah yang wad itu lembah, muqaddas itu yang suci, namanya tua. Ya, bilwadil muqaddasi tua. Allah memerintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai etika penghormatan. Jadi Musa, kamu ini berada di tempat yang suci. Ini. Sandalmu itu agar mohon dilepas. Ya toh? Ini langsung perintah dari Allah ya, Prof ya? Iya, kan Nabi Musa sebelum memasuki itu diperintahkan sandalmu dilepas dulu. Ya Allah. Ya. Musa juga tidak tahu bahwa sandal yang dipakainya terbuat dari kulit keledai yang tidak disembelih. Jadi dia bertanya-tanya, kenapa kok sandal dilepas ini? Ya. Ternyata sebabnya adalah sandalnya Nabi Musa itu terbuat dari kulit keledai, tapi keledai itu keledai yang tidak disembelih. Kan najis akhirnya jadi. Ya Allah, nggih. Nah, sekarang bedakan dengan sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika ia Isra Mi'raj ke langit tertinggi, ia tidak diperintah melepas sandalnya. Kan? Nah, kalau Dulur El Victor ini ingin melihat sandal Nabi itu, silakan atau mari bersama-sama pergi ke Turki, ke museum Turki sana. Ke museumnya ada. Ada sandal Nabi. Sandal Nabi itu. Ya itu. Kulit coklat gitu. Ya, kapanlah kita ke sana bersama-sama. Amin. Ya. Saya sama Mas Ishak, museum Turki sana lihat sandal Nabi. Oke ya, jadi dari kisah itu, jadi kalau Nabi Musa tadi apa? Sandalnya harus dilepas toh. Kalau Nabi Muhammad enggak dilepas ini ya. Nah, ini jadi saya tulis, saudaraku, dari kisah itu kita menangkap dua pelajaran. Pertama, untuk mempertemukan jiwa dengan Allah dan menyerap cahayanya, kita harus membersihkan jiwa raga dari kotoran sekecil apapun. Insyaallah. Ya toh? Jangan-jangan kita ini tidak bisa sampai kepada keimanan yang sejati karena mungkin pakaian kita ini masih ada unsur haram sedikit. Gitu. Ya Allah. Ya toh? Haram. Hati kita mungkin masih sedikit masih punya dendam dengan seseorang. Astagfirullah. Ya, masih ingin membalasnya, Masya Allah. Ya. Masih pokoknya yang kotor-kotor lah ya. Masih terlintas menyenangi orang yang itu sudah punya suami, punya istri, Masya Allah. Ya kan kotor toh. Nah kalau kotor begitu berarti tidak bisa sampai ke Allah. Karena seperti Nabi Musa ini, sandalnya tidak boleh dipakai ke lembah tua tadi itu, lembah suci tadi itu. Karena apa? Karena ada sedikit itu sandal itu
waktu. Sebenarnya sudah kering juga sandal Iya. sudah. Tapi karena itu sejarahnya gitu. Oh. Sekecil itu ya Prof ya Iyalah. kok bisa anjing. Ya. Ya Allah. Sekecil apapun. Masya Allah. Nggih. Kalau tahu begini rasanya kita ini mohon ampun pada Allah ya, Iya. gitu ya. Nggih. Itu satu ya. Yang kedua, benda yang menempel pada orang mulia akan ikut terangkat kemuliaannya. Allahu Akbar. Ya toh? Nggih. Nah, sandal itu karena nempel pada Nabi Musa kan bisa sampai ke lembah, Nggih. walaupun tidak bisa masuk. Nah, lumayan toh. Nggih. Jadi sesuatu yang nempel pada benda yang mulia maka dia akan menjadi mulia. Mulia. Oke lah sekarang ya. Ada semut yang berjalan. Karena semut ini berjalan kemudian masuk ke ruang pesawat. Nggih. Yang asalnya jalannya itu hanya sekitar berapa ratus meter ya. Iya. Kan berarti antar benua. Langsung ya ntar. Gara-gara naik pesawat ini Prof ya. Nah, iya toh. Sama. Nggih. Ya. Ada orang biasa, tapi karena dia mendampingi kiai yang perlu dituntun ya, perlu dipegangi jalannya gitu. Dia bisa masuk istana toh. Nggih. Ya Allah, nggih. Betul toh? Betul, nggih. Barokahnya ini ya Prof ya. Jadi tempelkan ke benda yang mulia, barang yang mulia, maka kita akan jadi mulia. Masya Allah. Oke, sekarang ya. Ada emas ya 100 gram. Nggih. Oke, 100 gram kan besar toh? Ya, betul. Ya. Sekarang wanita itu menggunakan emas 100 gram. Kan harganya beda. Iya, nggih. Ya toh? Kita nempel atau ditempeli barang yang mulia, kita jadi mulia. Mulia, nggih. Ya tadi itu kan itu di protokolnya kan ketat tuh Mas. Nggak boleh masuk istana itu. Iya. Tapi karena kiainya ini diundang ke istana dan tidak bisa jalan kecuali didampingi, dia sampai ke situ. Masya Allah, nggih. Kita juga tidak bisa masuk surga kalau nggak didampingi gini, ya. Ya Allah, nggih. Nah, sandal Nabi juga demikian. Ia benar-benar, kalau tadi sandalnya Nabi Musa kan tidak bisa masuk Masuk ke lembah. tapi lumayan tapi sampai dekat toh. Nggih. Nah sekarang sandalnya Nabi, nah, ia benar-benar ikut masuk ke tempat istimewa di Sidratul Muntaha, Masya Allah. sehingga sana di langit tertinggi. Ya Allah. Ya lah. Nggih. Sekarang, nah ini alinea terakhir di halaman 6. Sekarang bersihkan jiwa dan raga secara bertahap. Ya bertahap lah, ya tidak bisa sekaligus. Iya, nggih. Dan sambungkan terus menerus dengan Nabi. Ya Allah. Sambungkan terus. Ya. Sepasang sandal ternyata bisa ikut terangkat kemuliaannya karena nempel pada Nabi. Maka Anda lebih layak mendapat kemuliaan yang sama. Tempelkan wajah Anda di kaki Nabi. Masya Allah, nggih. Ya kan? Ikuti perintah Nabi. Dengan cara mengikuti perintah Iya, Nabi iya ya, itu Prof. pasti toh. Kakinya Nabi kan artinya itu kiasan. Tunduklah kamu itu kepada apa saja yang diperintahkan Nabi. Kita cium kaki Nabi artinya ya kita ikut Mengikuti. apa yang jadi perintahnya itu. Masya Allah. Ya. Nggih. Ini saya ulang di buku ini judulnya Tempelkan Wajah di Kaki Nabi, serial Maulid Nabi bab yang keempat. Ya Allah, nggih. Berdasarkan tadi renungan ayat Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Surat Toha ayat 12. Masya Allah. Ini Ya. baru prolog ini seperti ini, Prof ya. Baru di awal ya. Sebetulnya kalau ini dibaca cepat ya tidak sampai 5 menit. Ya, tapi karena ini saya uraikan lebih detail. Jadi makanya buku ini judulnya Religi Renungan 5 menit tiap pagi itu di situ. Masya Allah. Nah, ini saja sehari itu aja. Oh iya ya. Kalau ingin baik ya tempelkan orang mulia. Oh di situ ada guru yang baik ya kita dekat-dekat ke situ. Ya, nggih.
Kalau ingin wangi ya dekatlah orang yang penjual minyak wangi lah, gitu ya. Ya Allah. Makanya ada kata-kata engkau berputar-putar di kandang sapi, tapi engkau mengharapkan bau wangi. Ya Allah. Mustahil nih. Nah, kalau ingin mengharapkan sesuatu yang wangi ya dekatlah pada penjual minyak wangi atau pabrik minyak wangi. Lah Anda ini berputar-putar di kandang sapi tapi mengharap bau wangi. Ya,